Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu, kita akan coba bahas beberapa laporan keuangan terupdate. Salah satunya adalah ADI ya. Oke, kita langsung ke laporan keuangannya. Laporan 30 September 2025 yang sudah dirilis oleh mereka. Aset lancar 1,4 miliar dolar, atau untuk kas, sorry ini untuk kas, aman, tidak ada masalah. Total aset lancar juga aman, total aset tidak lancar juga tidak ada masalah ya, 3,8 miliar dolar. Liabilitas jangka pendek nambah sedikit, tapi ini sebenarnya nggak terlalu efek karena cuma 960 dibandingkan total kas dan seterusnya. Liabilitas jangka panjang juga kecil sekali, cuma 1,3 miliar. Total ekuitas 3,7, total liabilitas dan ekuitas 6,1 miliar dolar. Nah, ini untuk pendapatan usaha di tahun ini agak turun. Jadi kalau 2024 itu di 4 miliar dolar untuk sampai September. Di tahun ini 3,6. Jadi turun sekitar berapa nih? 10%-an ya. Laba brutonya juga turunnya tapi tidak terlalu banyak secara persentase dibandingkan penurunan dari salesnya. Laba usaha turunnya lumayan karena pendapatan lain-lain ini tidak terjadi di 2025 sebesar seperti 2024 lalu yang sampai 326 juta dolar. Terus laba sebelum pajak penghasilan juga turun. Laba periode berjalan turun, jadi sehingga laba per sahamnya pun juga turun. Nanti kita evaluasi setelah ini bagaimana potensi keuangannya dia ya. Terus selanjutnya untuk saldo laba yang belum digunakan penggunaannya atau retain earning yang belum dicadangkan, itu kalau dilihat dibandingkan September 2024 yang 300 juta dolar, sekarang itu sebenarnya melompat ya. Ini 972 juta dolar. Jadi sebenarnya bagus. Cuma ya itu tadi, karena pembandingnya 2024 yang performanya lebih bagus, sehingga ya ini seolah-olah turun. AD belum pernah bagi dividen, kemungkinan bagi dividennya ya di Desember nanti untuk interim. Finalnya biasanya kalau grupnya Adaro kan ya di April ya, April Mei. Penerimaan kas juga ikutan turun dan ini wajar-wajar saja. Catatan menarik di pendapatan usahanya ya, kalau dilihat angka 3,6 juta dolar ini yang berpengaruh signifikan ada di mana sih? Itu kalau dilihat itu ada di ekspor ya. Tahun lalu sempat nyentuh 3,2 miliar dolar, ini 2,7. Domestiknya malah justru naik. Terus penjualan batubara ke pihak berelasi untuk domestiknya juga turun. Jadi memang slowdown ini untuk hasil penjualan batubara, sehingga totalnya turun. Jadi pergerakan market yang seperti biasa. Lalu laporan kedua ini ada dari Semen Indonesia ya. ADI nanti kita simpulkan hasil laporan keuangannya di spreadsheet yang kita bahas seperti biasa. Semen Indonesia atau SMGR, aset lancar untuk kas setara kas naik 3,9 T ya, ini triliun, ini rupiah nih. Jumlah aset lancar naik bagus, jumlah aset tidak lancar turun oke saja. Liabilitas naik ini karena ada utang obligasi. Kemudian ada pinjaman jangka pendek. Ya kurang bagus. Liabilitas jangka panjangnya naik sedikit, ekuitasnya turun sedikit. Terus kalau kita lanjutkan ke pendapatan di semen itu turun ya teman-teman. 26 triliun ke 25 triliun. Sekitar 900 miliar dia punya penurunan sampai September 2025 ini. Nah, kalau laba periode berjalan nih dropnya jauh banget. Karena ini yang naik ada beban operasional lain-lain ya, nggak tahu sih, BUMN tuh kadang-kadang aneh-aneh catatan-catatannya ya. Ada beban penjualan, oke. Beban umum administrasi, penghasilan keuangan, beban keuangan, bagian atas hasil bersih entitas, beban operasi lainnya. Jauh banget loh, 30 miliar ke 200 miliar loh, hampir 170 miliar. Beban pajak, laba periode berjalan drop jauh banget dari 600 miliar ke 197. Dari 107 ke 17 rupiah per lembar saham. Jos banget ini jauhnya. Saldo laba nggak ada perubahan signifikan. Kas juga nggak ada perubahan signifikan. Terus lanjut, ini Marathon Indika Energi atau Indi.
Kasnya oke. Ini dinyatakan dalam apa ini? Secara kas 477 juta dolar, naik dibandingkan tahun lalu. Kemudian aset lancar lainnya turun, lalu jumlah aset lancarnya juga turun, terutama di piutang ya. Piutangnya ini turun nih dari 22. Jadi customernya dia atau jualannya mungkin ada beberapa yang berkurang, sehingga piutangnya juga ikutan turun. Jumlah asetnya 2,9 miliar dolar, gede banget ya untuk Indi. Terus liabilitas aman, liabilitas aman, ekuitasnya aman. Lalu pendapatan, dari sisi pendapatan turun lumayan ini, 300 juta dolar dibandingkan 1000, ya berarti sekitar 20% ya, lebih gede daripada turunnya AADI. Kemudian dari laba kotor ini juga turun sekitar 70-an juta dolar dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sehingga laba bersih periode berjalan, wow, ini laba bersih periode berjalannya turunnya. Terus kalau dilihat di bagian laba bersih ini, itu ya kalau tahun lalu itu dapat 14 juta dolar, ini cuma dapat 8,6. Walaupun semuanya ya kalau dilihat turun. Jadi semua laporan yang paling berpengaruh itu ada di dua ini ya. Bagian laba bersih entitas asosiasi, ini selisihnya bisa sampai 6 juta dolar. Kemudian kerugian penurunan nilai. Ini kalau tahun lalu dia plus 8 juta dolar, hari ini minus. Sehingga laba sebelum pajaknya itu jauh banget, 95 ke 46. Itu separohnya ya. Apalagi laba bersih periode berjalan, jauh banget daripada tahun lalu. Sehingga laba per sahamnya pun juga jauh banget turunnya. Nah, ini kondisi jika kita evaluasi dengan screener kita. Ada AAD, SMGR dan Indi. Harga terakhir AAD 8.550, kemudian SMGR di 2.760, Indi di 2.090. Ini kompak, SMGR dan Indi naik 1,4%, kemudian AADI turun 0,9%. Harga wajar AAD di 8.255. Untuk yang lain-lain ini jauh ya, jauh di bawah standar. Karena SMGR di 170 dan ini di Rp6 harga wajarnya. Kenapa bisa begitu? Karena dihitung harga wajar itu berdasarkan yield dividen minimum 9% yang harus kita terima. Sedangkan sekarang Indi punya EPS 2, dividen PL rasio 25%, jadi paling cuma 0, sehingga dividennya masih 0. Terus SMGR itu cuma 0,6%, sedangkan AADI di 8,7%. Lalu bagaimana dengan performa di 8,7%? Kalau kita simulasikan dengan dividen for living selama 25 tahun nabung, sebenarnya ini masih mid target ya. Targetnya adalah 18 juta per bulan kita punya dividen. Nanti pada waktu saat pensiun ya, 25 tahun dari hari ini. Itu estimasi kalau kita nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun dengan asumsi kenaikan investasi per 5 tahun itu 20% dan modal awal 50 juta, maka di tahun ke-25 kita bisa dapat dividen itu 20.800.000. Artinya targetnya yang garis merah itu di 18 juta, jadi sebenarnya tercapai. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang sudah dukung di channel ini ya.